Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa, saya dari kelas Kimia 19C. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Dimulai dari pengertian sistem dan etika adalah suatu kesatuan tertentu dari beberapa komponen yang digabungkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Apa itu etika? Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti etika merupakan watak, adat, ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita memilih suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab terhadap berbagai nilai moral. Etika dikelompokkan menjadi dua, ada etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan prinsip-prinsip bagi setiap perilaku manusia. Pengertian nilai. Nilai adalah suatu yang berharga, berguna, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia atas harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan atau memotivator sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu ada nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, nilai kerohanian. Kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau tidak enak. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, yakni jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni. Nilai kerohanian. Tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian norma. Kesadaran manusia yang membutuhkan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap suatu peraturan atau norma. Hubungan ideal yang seimbang, serasi, dan selaras itu tercermin secara vertikal, ketuhanan, horizontal, masyarakat, dan alamiah, alam sekitar. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipahami. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat merupakan norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika. Dimulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya masing-masing. Itu telah dijamin pada pasal 29 Undang-Undang Dasar. Di samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan atau ateisme. Contoh dari pengimplementasiannya yaitu toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mempunyai makna kesadaran sikap dan perbuatan yang berdasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit, tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi dengan suku, bangsa, serta keturunan. Contoh pengimplementasian dari sila kedua dan ketiga yaitu tegang rasa pada orang lain.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mempunyai makna bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaan ikut dalam mengambil keputusan. Sila ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia. Contoh dari pengimplementasiannya yaitu mengedepankan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Pengertian itu tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunis. Karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat.